Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rusadi dengan nomor induk mahasiswa 858304885. Saya berasal dari OPBJJ Banjarmasin Pokjar Barabai, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 November 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA DSD pada modul 4 tentang mekanika, yaitu pada kegiatan praktik 1, gaya, dengan judul praktikum, gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya. Selamat menyaksikan! Gaya adalah besaran yang punya besar dan arah yang bisa menyebabkan benda dia menjadi bergerak atau sebaliknya. Yang pertama, gaya listrik statis. Alat yang digunakan adalah sisir, potongan kertas-kertas kecil, dan rambut. Pertama, sisirlah rambut selama beberapa saat. Tujuannya adalah untuk memindahkan muatan listrik sehingga sisir menjadi bermuatan. Kemudian kita dekatkan sisir plastik ke potongan-potongan kertas kecil tanpa menyentuhnya. Lihat, ternyata kertasnya tertarik. Ini menunjukkan adanya gaya listrik statis. Gaya ini timbul karena adanya gesekan antara sisir dan rambut, yang membuat sisir bermuatan dan mampu menarik benda ringan lainnya. Selanjutnya, gaya magnet. Alat dan bahannya: magnet batang, jarum, aluminium, seng, plastik, benang jahit, dan kertas. Langkah percobaan: kita dekatkan magnet batang secara perlahan ke setiap bahan yang tersedia. Pastikan apakah bahan tersebut tertarik atau tidak. Mari kita catat hasilnya dalam tabel pengamatan. Ternyata, benda-benda seperti jarum jahit dan seng tertarik karena adanya gaya magnet. Gaya ini hanya bekerja pada benda-benda tertentu, terutama yang mengandung besi atau logam magnetik. Selanjutnya, gaya gesek. Alat dan bahan yang digunakan adalah balok kayu, gelang karet, neraca pegas, dan meja. Ikuti langkah percobaannya. Letakkan balok di atas meja, kaitkan ujung neraca pegas pada balok, tariklah neraca pegas ke kanan perlahan-lahan. Catat penunjukan skala saat balok mulai bergerak. Tarik terus sampai balok bergerak stabil. Catat gaya yang diperlukan untuk mempertahankan gerakannya. Sebelum bergerak, skalanya adalah 0. Saat akan bergerak menjadi 3,0. Sesudah bergerak menjadi 2,5. Gaya yang kita berikan harus melebihi gaya gesek agar balok bisa bergerak. Gaya gesek berfungsi untuk menghambat gerakan. Perhatikan gaya yang diperlukan saat balok mulai bergerak. Biasanya lebih besar daripada saat balok sudah bergerak. Karena ada dua jenis gaya gesek, yaitu statis dan kinetis. Selanjutnya, gaya pegas. Alat yang digunakan adalah statif, gelang karet, dan beban 20 gram. Langkah percobaan: gantungkan satu ujung gelang karet pada statif, gantungkan beban pada ujung gelang karet yang satu lagi. Tariklah beban ke bawah, kemudian lepaskan dan amati apa yang terjadi. Ternyata, karet gelang akan renggang saat ditarik dan kembali ke posisi semula saat dilepaskan, membuat beban bergerak naik turun sejenak. Beban kembali ke atas karena adanya gaya pegas. Gaya ini adalah kemampuan suatu benda elastis seperti karet atau pegas untuk kembali ke bentuk semula setelah ditarik atau ditekan. Selanjutnya, gaya berat. Adapun alat yang digunakan adalah statif, gelang karet, penggaris, dan beban ukuran 200 gram, 400 gram, dan 600 gram. Langkahnya, gantungkan gelang karet pada statif, ukur panjang karet mula-mula. Panjang karet mula-mula adalah 6 cm. Secara bergantian, gantung beban dari yang paling ringan hingga paling berat. Ukurlah panjang gelang karet untuk setiap pergantian bebannya. Pada beban 200 gram, panjang karetnya adalah 16 cm. Pada beban 400 gram, panjang karetnya adalah 25 cm. Selanjutnya, pada beban 600 gram, panjang karetnya adalah 30 cm.
Semakin besar massa beban, semakin panjang gelang karet merenggang. Ini menunjukkan adanya gaya berat atau gaya gravitasi yang menarik beban ke bawah. Gaya berat sebanding dengan massa benda. Semakin besar gaya berat, maka semakin besar pula renggangan karet. Yang terakhir adalah perpaduan gaya. Alat dan bahan yang digunakan adalah balok kayu ringan dan dua neraca pegas yang sama. Langkah percobaan, ambil balok kayu, hubungkan kedua ujung balok dengan masing-masing neraca pegas, sehingga kedua neraca menarik balok dalam arah yang berlawanan dan balok tetap diam. Saat balok tetap diam, catat besar gaya pada masing-masing neraca pegas. Hasil menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada neraca 1 dan neraca 2 adalah sama besar saat balok diam. Ketika sebuah benda ditarik oleh beberapa gaya tetapi tetap diam, ini berarti resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Gaya pada neraca 1 berlawanan arah dan sama besar dengan gaya pada neraca 2, sehingga gaya-gaya ini saling meniadakan atau berpadu menjadi 0.